izin untuk melanjutkan ke selanjutnya atau bagaimana? Tetap bukit. Tidak mengajukan eksepsi. Iya, tidak mengajukan eksepsi. Itu ya. Oke ya. Tidak mengajukan eksepsi berarti dilanjutkan dengan pembuktian dari penuntut umum ya. Saya tanyakan ke penuntut umum ada berapa saksi di persidangan? Total saksi 168 ya. 168 ya. Jadi nanti saksi tidak harus bereskan ya. Coba nanti dipilih lah ya. Ya. Yang sama keterangannya nggak usah dihadirkan ya. Untuk sampel saja. Jadi kita rencana nanti sidang kita akan sidangkan seminggu 2 kali ya. Hari Senin dan Kamis ya. Saya tanyakan ke penuntut umum apakah siap Senin ini atau Kamis depan kita mulai. Bukan Senin ini ya. Untuk yang pertama ya. Kami insya Allah mengambil saksi kami Depan ya. Itu ya. Itu ya. Ada yang disampaikan dari cukup ya. Izin ya Mulia, jika boleh tahu Kamis minggu depan itu di tanggal berapa? Kamis depan tanggal 22. Tanggal 22. Ya, mulai 22. Iya. Mengingat berkas ini kami juga harus baca. Yang Mulia, apakah bisa diundur sampai Senin 2 minggu ke depannya? Jangan ya. Makanya tadi saya kalau bisa Senin depan tapi nggak mungkin kan untuk pemanggilan saksi kan diperlukan waktu. Jadi kita jalan tengah, kita hari Kamis mulai. Ya. Oke, selanjutnya yang Mulia memohon izin untuk timeline pembuktiannya kira-kira ini akan berapa lama sehingga kami juga bisa mengetahui dan bisa menyiapkan waktu untuk juga melakukan persiapan pembuktian dari sisi kami yang Mulia. Ya udah nanti kan kita kasih kesempatan ke penuntut umum. Yang jelas kita akan berikan hak untuk terdakwa dan penuntut umum untuk mengajukan pembuktian untuk saksi maupun ahli yang meringankan atau apa. Ya. Siap, Mulia. Kita tunggu dulu penuntut umum. Ya, tapi yang jelas kita akan kasih waktu kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan bukti. Baik yang Mulia. Baik yang Mulia. Nanti kita ikutin dulu ya dari ya. Seperti itu penuntut umum. Untuk hari Kamis nanti ya tanggal 22 rencana mau mengajukan berapa saksi? Lima saksi. Dari penuntut umum Cukup ya? cukup ya. Jadi sidang selanjutnya ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 ya. Kita pagi ya jam 10 pagi kita mulai dengan acara saksi dari penuntut umum. Terdakwa kembali ke tahanan sidang ditutup. Anggota kalau begini anggota ya. Mas. Tahan dulu, kalau kerjasamanya ya, kasih jalan lagi ya. Arfi, yuk. Arfi gimana? Mungkin ada jalan. Ya. Kasih jalan bang, kasih jalan. Ayo, ayo. Gimana Arfi? Bang Wis izin bang Wis. Ya. Kasih jalan. Ayo. Oke, siap kawan-kawan. Siap. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Oke bang, isinya kasih jalan bang. Jalan. Abangku mau disini jalan pelan-pelan. Jalan terus, jalan. Terus. Kasih jalan. Ayo bang, kasih jalan bang. Pada hari ini telah didakwakan, telah kami bacakan penuntut umum telah membacakan dakwaan atas nama terdakwa Hargi Muiz. Yang bersangkutan adalah didakwa dengan pasal primer, yaitu pasal 2 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tipikor, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kemudian juga kami kumulatifkan dengan
dakwaan TPPU pasal 3 Undang-Undang TPPU dan pasal 4 Undang-Undang subsidiarnya pasal 4 Undang-Undang TPPU. Selanjutnya tadi dalam persidangan yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan eksepsi atau tanggapan atas surat dakwaan, namun yang bersangkutan terdakwa melalui penasihat hukum juga mengajukan akan langsung mengikuti proses persidangan berikutnya, yaitu pemeriksaan saksi-saksi ataupun pembuktian. Tadi Majelis Hakim menyampaikan kepada kami beberapa waktu yang akan direncanakan agendanya pemeriksaan saksi-saksi adalah seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Maka untuk agenda berikutnya akan dilakukan pemeriksaan persidangan, yaitu pada tanggal 22 Agustus, yaitu Kamis depan. Untuk saksinya kira-kira siapa saja Pak yang saksi mungkin belum bisa kami sampaikan saat ini. Tentu kami akan melakukan diskusi dulu dengan tim siapa saja yang akan kita sampaikan agenda untuk minggu depan. Tapi Mas, ini kan ada 23 nama kan tersangkanya gitu. Oke. Dan kemudian kan ini beberapa sudah disidang. Nah, terkait dengan nama-nama yang lain itu terkait penjadwalannya seperti apa? Ya, selanjutnya mungkin akan segera beberapa juga sudah kami limpahkan. Tentunya kami menunggu penetapan sidang untuk tersangka berikutnya dan juga pelimpahan untuk tersangka berikutnya. Tapi kami usahakan cepatnya. Pak, soal penjagaan yang cukup ketat hari ini dibanding persidangan 3 terdakwa sebelumnya, alasannya apa? Kameranya. Oke. Tentu kami ini merupakan tentunya persiapan ya. Ini dari pihak penjagaan tentunya kita melihat animo dari masyarakat juga, banyaknya masyarakat, dan itu penjagaan tentu koordinasi hasil koordinasi kami dengan pihak pengadilan. Gitu ya. Kemarin juga ada keluhan dari kuasa hukum terdakwa sebelumnya bahwa menilai persidangan bagi HP Muiz ini agak lambat dibanding terdakwa yang lain, padahal HP Muiz disebut salah satu pelaku utama dibanding pelaku peserta. Kamera Pak. Menurut kuasa hukum terdakwa yang lain, Yang agak lambat apanya? baru disidangkan sekarang HP Muiz. Ya ini karena banyaknya, karena cukup banyaklah perkara ini terdakwanya, tentu kami perlu waktu lah untuk proses pemeriksaannya, bahkan penetapan tersangka dan proses penyidikannya kan juga tidak bareng, maka kami pun juga perlu waktu untuk mengusut dakwaan dan proses pelimpahannya, dan tentu tidak bisa secara serempak. Gitu. ancaman penjara? Ancaman pidana sesuai dengan di Undang-Undang Tipikor pasal 2 dan pasal 3 ancamannya seumur hidup sesuai dengan kisah. Ya. Mungkin itu untuk pekan depan saksi yang akan dihadirkan itu fokus ya masih akan kita diskusikan. Tipikornya atau fokus pembuktian TPPU? Kita pembuktian tipikornya terlebih dahulu. Baik. Ini tipikor dan TPPU paralel atau bagaimana sih Mas skemanya? Ya, terdakwa ini didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan tipikor dan dakwaan TPPU. Tentunya pembuktiannya kita membuktikan baik dakwaan kami tipikor dan juga TPPU dalam satu rangkaian proses persidangan dari mulai dakwaan sampai nanti penuntutan. Nah, nanti proses pembuktiannya dengan sedemikian banyak saksi tentu tidak bisa bersama-sama. Ya, jadwalnya tadi Majelis Hakim menyampaikan akan dijadwalkan seminggu 2 kali, tapi nanti kita ikuti proses persidangan. Baik, demikian. Kenapa tadi kuasa hukum menolak pas JPU membacakan nas dan timnya Sandra Dewi? Ada penolakan dari kuasa hukum untuk tidak dibacakan? Ya, saya itu mungkin ditanyakan ke penasihat hukum ya. Baik, mungkin itu. Terima kasih.